Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang selalu diperhatikan dan dikejar oleh setiap orang yang beriman. Karena dia sangat yakin bahwasanya kalimat ini adalah penghubung antara dia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat utama untuk diterimanya semua permintaan agar bertambah nikmat. Lalu Allah tidak mungkin pungkiri janjinya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan janji Allah SWT bagi orang yang mengucapkan Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Oleh karena itu kita selalu sebagai orang yang beriman mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat. Dan tentu karena mengejar juga janji Allah, karena satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah Alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita. Semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya. Dan juga bagi yang pernah melakukannya semoga Allah maafkan dan Allah ganti dosanya menjadi pahala. Dosa besar pada malam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bab at-tashadduq wa takalluful fasahah. Artinya bab memberat-beratkan diri dalam kefasihan. Diangkat dalil yang pertama oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, hai Muhammad, orang-orang munafik, maka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka suka merawat tubuh, menggunakan pakaian yang indah. Dan jika mereka bertutur kata, ini saksi bahasan kita, kamu mendengarkan perkataan mereka. Karena mereka coba menyusun dan mengelola kosa-kosa kata itu, sehingga membuat orang-orang pada kagum. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Maksudnya mereka walaupun tampan, bersih ataupun perempuannya cantik, tidak akan ada manfaat itu buat mereka. Walaupun tutur katanya indah, karena mereka hanya seperti pohon saja. Dan atau batang pohon ya. Dan mereka selalu ketakutan dengan setiap teriakan. Mereka mengira kalau ada panggilan untuk berjihad, untuk memerangi, mereka pikir mereka akan diperangi. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Kita bukan sedang membahas kasus orang-orang munafik ya, atau tentang mereka. Tapi Allah menekankan dalam ayat ini, dan Syekh Muhammad bin Wahhab ingin menitik beratkan kalimat wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka berkata, kau pasti akan kagum dan tertarik dengan kosakata mereka. Nanti kita paparkan panjang lebar masalah itu ya. Ini baru pembukaannya. Dan di dalam hadis yang diangkat oleh beliau, ini riwayat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Tirmidzi di nomor 2853 secara marfu'. Inna Allah baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalul baqarah. Sesungguhnya Allah membenci sekali yang berlebihan dalam kefasihan di antara para lelaki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ya, makna hadisnya adalah ada orang dia kalau bicara normal, dia santai saja, maka mimik mulutnya biasa. Ada orang karena ingin berlebihan, seakan-akan nanti dia fasih, kosakatanya bagus,
Atau mungkin kadang-kadang dia selipkan bahasa-bahasa yang tidak semua orang ngerti. Seperti sapi kalau lagi mengunyah, ya mulutnya terbuka dan sering digoyangkan ke kiri kanan. Begitu perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan. Hadis ini ya, sudah merincikan makna ayat tadi sebenarnya secara zahir ya. Bahwasanya yang sedang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah masalah tasyadduq. Orang yang coba merekayasa kosakatanya berlebihan sehingga akhirnya orang pun jadi kagum dengan dia. Dengan cara nanti akan kita rincikan contoh-contoh masalah tasyadduq itu dan apa istilahnya dalam agama yang lain. Dengan cara memperindah supaya bisa menarik hati orang. Tentu dalam hal yang negatif nanti kita akan bahas itu insyaAllah. Juga Syekh Muhammad mengangkat dalil yang lain dari Abu Hurairah secara marfu'. Ini riwayat Abu Daud nomor 5006. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi di sini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab, yaitu man ta'allama sarfal kalam liyasrifa bihi qulubar rijal awin nas lam yakbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Barang siapa yang mempelajari ilmu bicara yang lebih dari kebutuhan sehingga membuat orang kadang-kadang sulit menangkap dia ngomong apa orang ini karena kosakatanya terlalu tinggi ya. Dengan kadang-kadang bahasanya kalau kita dengar seperti bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Indonesia ya. Karena direkayasa dibuat berlebih-lebihan untuk menarik hati-hati para lelaki atau manusia supaya orang jadi mau ya tertarik dengan dia. Maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah. Dan dalil yang diangkat juga yang lain oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Seperti biasa saya bacakan dulu baru saya akan berikan penjelasan lebih jauh insyaAllah. Dalam riwayat Ahmad dari Muawiyah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina yushaqqiquna al-kalama tashkika syi'r. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berusaha mencari pembicaraan yang paling bagus ya, sebagaimana pada syair. Tapi hadis ini yang terakhir ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 16357, cuma didhaifkan oleh Syekh Albani tentunya. Yang kita pegangnya adalah hadis dari riwayat Tirmidzi yang dihasankan, yang orang memperindah kosakatanya berlebihan sehingga seakan-akan dia ucapkan satu kata tapi bukan itu ya. Ya sebenarnya maksudnya A, tapi dia menggunakan kosakata yang berlebihan sehingga akhirnya orang seakan-akan menangkapnya B. Padahal sebenarnya itu yang dimaksudkan. Cuma untuk menarik perhatian orang saja. Berlebih-lebihan dalam mengatur mimik mulutnya atau kosakatanya. Dan ini disebutkan oleh beliau dia di riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar meriwayatkan secara marfu, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sejenis sihir. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bisa sampai menarik perhatian orang. Baik teman-teman sekalian, ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Saya akan coba rincikan, saya coba telusurin kira-kira bagaimana cara menangkap pemahaman masalah tasyadduq ini. Ya. Maka saya menemukan ada beberapa riwayat yang mungkin menyerupai itu. Dan tadi kebetulan saya menanyakan langsung via WA kepada Syekh Ali Hilabi tentang apakah ini maknanya sama, yaitu al-mutanatti'un. Sama tadi at-tasyadduq itu yang disebutkan dalam buku kita tasyadduq. Ada makna lainnya enggak? Kata riwayat Imam Ahmad dalam sebuah hadis bunyinya begini. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya langsung saya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala halakal mutanatti'un 3 marrat. Sesungguhnya telah binasa al-mutanatti'un. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Apa itu mutanatti'un? Ini hadis tentu disahihkan oleh Syekh Albani dan sahih menurut banyak sekali perawinya ya. Yang mungkin saya tidak perlu sebutkan semuanya, tapi Imam Muslim juga menyebutkan ini, Abu Daud juga menyebutkan dan yang lainnya. Kita masuk ke makna dulu. Apa itu mutanatti'un yang Nabi bilang binasalah mereka? Al-Khattabi menerangkan bahwa al-mutanatti'
adalah sebutan bagi orang yang berdalam-dalam dan memaksakan diri dalam membahas sesuatu. Serupa dengan metode ahli kalam atau para filosof atau ilmu filsafat. Mereka selalu membicarakan dan menyelami perkara yang tidak bermanfaat, serta menekuni apa yang akal-akal mereka tidak mampu mencapainya. Ini salah satu penjelasan. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid di halaman 270 sampai 271. Ya. Saya bilang tadi, Al-Mutanatti'un ini, saya sempat tanyakan ke Syekh Al-Hilabi tadi, hafizahullah, salah satu ulama kita yang tinggal di Jordan, lalu saya tanya, Syekh, apakah mutanatti' ini sama dengan mutasyaddiq tadi, tasyadduq gitu ya, yang disebutkan dalam buku ini? Syekh Maulid beliau mengatakan sama, artinya sama. Maka kita coba jelaskan al-mutanatti' ini, karena di sini yang ada banyak penjelasan para ulama. Al-mutanatti'un merupakan bentuk jamak daripada tanattu' atau mutanatti'. Secara bahasa mengandung makna berdalam-dalam ketika berbicara dan menampak-nampakkan kefasihan. Adapun maksud tanattu' dalam hadis adalah tindakan melampaui batas dalam berbicara, melampaui batas dalam beristidlal atau mengambil dalil, dan melampaui batas dalam beribadah. Ini diambil dari buku I'anatul Mustafid Bisyarah Kitabut Tauhid, punyanya Syekh Shalih Fauzan, jilid 1 halaman 278. Ibnu Athir ini penulis buku yang masyhur tentang, beliau menulis buku namanya buku An-Nihaya. Buku ini khusus untuk mencari kalimat-kalimat yang tidak umum difahami oleh orang dari hadis Nabi SAW. Lalu beliau mengorek dari arti-arti bahasa Arab yang asli. Beliau menjelaskan definisi al-mutanatti' dalam hadis ini diambil dari kata-kata nata'. Nat'u yaitu rongga atas bagian mulut. Kata ini kemudian digunakan untuk segala bentuk yang berdalam-dalam, baik pada ucapan maupun perbuatan. Artinya orang berlebihan dalam berbicara, gitu kan? Ataupun dalam perbuatan. An-Nihaya fi Gharibul Hadits ini Ibnu Athir, buku beliau di jilid 5 halaman 63. Di antara makna tanattu' juga adalah bisa masuk dalam makna yang pertama al-itra'. Ya, seperti misalnya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tatrudni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdu, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan untuk melampaui batas dalam memujiku. Ini juga semakna. Jadi bisa tasyadduq tadi dalam judul kita di buku ini, berlebihan dalam kefasihan, atau tadi tanattu' ya, sama juga maknanya, dan juga bisa al-itra' dalam hadis ini. La tatruni, kata Nabi SAW. Janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis Bukhari Muslim tentunya. Bukhari nomor 3445. 2 kali beliau ulangi di 6830 juga, dan Muslim 1691. Juga makna yang lain, berarti sudah bisa 4 kosakata maknanya sama. Tasyadduq tadi dalam buku kita ini, ya, tanattu' tadi dalam makna yang pertama, kemudian juga al-itra', ya, dan juga sekarang masuk yang keempat al-gulu. Gulu juga sama dalam bahasa Arab. Itu berarti juga berlebih-lebihan. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Ahmad jadi 1 halaman 215, 300 juga dalam halaman 347, Al-Hakim dalam Mustadrak jadi 1 halaman 466. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal gulu fa inna mahalaka man kana qablakum al-gulu wa fid din. Jauhilah gulu itu, berlebihan dalam setiap hal. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tidaklah mereka binasa kecuali karena gulu atau melampaui batas dalam agama mereka. Ya, termasuk mungkin berlebihan dalam bertanya. Nanti kan kita kasih contoh itu ya.
Ini semua masih makna kalimat. Ya. Kenapa antum ketawa? Saya bukan singgung pertanyaan sebentar. Boleh antum bertanya. Tapi orang berlebihan dan bertanya. Maksudnya sesuatu yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat, para tabi'in. Dia sengaja ngorek-ngorek untuk bertanya. Supaya dia pamer kepada orang kalau dia itu hebat. Ya. Itu masuk dalam makna ini. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Dan ada seseorang yang sempat digebukin oleh Umar bin Khattab. Justru gara-gara itu. Dia suka bertanya ayat-ayat Al-Quran. Yang kira-kira orang tidak banyak tanya. Tujuannya hanya untuk pamer sama orang kalau dia hebat. Nanti kita lihat bagaimana sikapnya Umar bin Khattab. Tapi saya nggak akan buat sama antum itu. Disebutkan dalam kitab At-Tamhid di syarh kitab At-Tauhid. Bukunya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau sebutkan di halaman 247-nya. Beliau mengatakan makna al-gulu, al-itra dan at-tanaddu' itu tadi. Dan tadi saya sudah bilang, saya tanya Syekh Ali mengatakan at-tasyadduk sama maknanya. Jadi kita untuk mensyarah kecelangan kita malam ini, kita masuk ke dalam penulisan atau penjelasan ini ya. Beliau mengatakan semua ini memiliki makna yang berdekatan, berserikat dalam sebuah makna dan yaitu maknanya melampaui batas yang disyariatkan. Hanya saja makna gulu lebih umum, adapun at-tanattu' merupakan bagian dari salah satu bentuk al-gulu itu sendiri. Maksudnya kalau kita bilang al-gulu fid din, berlebihan dalam agama berarti hampir semua lini kehidupannya. Ya. Terlalu berlebihan, terlalu kelihatan orang yang keras sekali, sehingga agama ini semuanya kejang, tegang, tidak ada senyum, gitu kan. Gak ada berbuat baik sama orang umum, semuanya jadi berat agama ini. Itu makna gulu. Tapi Islam tidak menyuruh itu. Makanya Nabi SAW tersenyum, tertawa. Beliau juga bercanda dengan para sahabat. Beliau ikut olahraga bersama mereka. Nabi SAW bercanda dengan para istrinya. Tidak selamanya harus ada ketegasan. Hal-hal yang tegas dalam peperangan segala macam. Nabi SAW tegas. Gitu kan. Tapi ada orang terlalu gulu, berlebih-lebihan dalam masalah seperti ini. Jadi begitu dekat dengan agama, maka kita lihat mukanya nggak pernah senyum, nggak pernah interaksi sama orang, semua yang dilihat orang ini ahli neraka, cuma dia sendiri ahli surga, ya, dan segala macam hal. Nah, tapi kalau tasyadduk dan ya tadi yang kita sedang bahas ini khusus dalam masalah ucapan lisan saja. Jadi terlalu berlebihan dalam mengucapkan lisan. Mungkin antum sering ketemu orang-orang seperti ini ya. Jadi dia kadang-kadang ucapkan kosakata itu orang susah ngerti, nanti kalau sudah dekat, oh ini maksudnya. Padahal sebenarnya kalimat itu sudah biasa orang pakai di masyarakat gitu. Saya nggak mau contohkan karena ini dosa. Hanya saja al-gulu lebih umum kata beliau. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam buku dalam buku beliau Al-Wawulul Mufid. Al-Qaul Mufid, maaf, Al-Qaul Mufid. Jilid 1 halaman 324. At-tanattu' dan juga tasyadduq ini yang kita sekarang masuk ke contoh-contoh supaya lebih jelas. Tanattu' dalam pembicaraan misal, gejala orang yang terjatuh pada tanattu' ini, jenis ini tampak pada pembicaranya yang sering menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa tinggi yang tidak bisa difahami khalayak umum. Orang bingung. Kadang-kadang di bahasa Indonesia diselipin bahasa asing. Padahal dia orang Indonesia, biasa saja. Gitu. Tapi supaya menunjukkan kepada orang kalau dia hebat. Ya, kalau dia bicara sama orang Inggris, bahasa Inggris. Bicara sama orang Perancis, bahasa Perancis. Dan gak usah selip-selipin karena orang tidak semua faham gitu. Ini menurut para ulama masuk dalam istilah ini yang dibahas malam ini ya. Jadi gejala orang yang terjatuh dalam tanattu jenis ini tampak pada pembicaranya yang sering menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa tinggi yang tidak semua orang fahami. Dia juga terbiasa membahas tema-tema yang masyarakat tidak mampu mencernahnya. Tujuan mereka tidak lain sekedar menampakkan keterpelajarannya, membanggakan tingkatan pemahamannya, atau menampakkan dirinya sebagai sosok orator ulung atau ahli bahasa. Itu contohnya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim tentang masalah salah satu faedah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dibencinya bicara dengan dibuat-buat atau memaksakan diri. Ya, bahasa Arabnya takalluf, memoles kefasihan lidahnya atau lisannya, atau menggunakan kalimat-kalimat asing. Dan i'rab itu kayak metode dalam bahasa Arab. Ya, yang dia gunakan tata bahasa yang mendetail atau pada saat bicara dengan orang awam. Semua itu termasuk tanattu'. Jadi termasuk sifat seorang muslim, antum kalau bicara sama seseorang, maka bicara sesuai dengan akal dia. Jangan berlebihan. Udah kelasnya dia, fahamnya begitu ya sudah begitu. Tidak usah disip-sipkan bahasa-bahasa yang sulit untuk difahami. Apalagi kalau niatnya, di sini niatnya membawa dia pada dosa ya. Kalau dia niatnya untuk menonjolkan diri, sehingga kefasihannya itu hanya untuk dipuji oleh orang, masuk dalam dosa yang kita bahas malam ini. Ya, ada orang begitu kadang-kadang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan. Mereka tidak menyadari sungguhnya masyarakat sangat memerlukan keterangan yang jelas masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, itu yang dijelaskan. Jadi tidak usah berlebihan. Masyarakat Indonesia misalnya memang tidak ngerti bahasa Arab, ya sudah bahasa Indonesia saja. Kecuali kita baca dalilnya, terjemahannya ini, gitu kan? Tidak perlu setiap hal, walaupun perkataan apa dia bahasakan dalam bahasa Arab, dia bahasakan dalam bahasa Inggris. Tidak semua orang faham apa istilah itu. Maka ini masuk dalam teguran para ulama gitu. Bahkan kadang-kadang ada dai-dai yang tidak sadarkan diri. Ya, kadang-kadang mereka untuk menunjukkan kalau dia fasih, maka dia menggunakan bahasa-bahasa kosakata yang mungkin orang tidak semua faham. Apakah dengan bahasa asing, apakah dengan ini dan itu, ya segala macam hal yang bisa masuk di sini. Atau dia berbicara hal-hal yang tidak perlu dalam majelis ilmu. Bicara masalah politik dalam majelis ilmu, ya, bicara masalah apalah, perkembangan apa, teknologi tertentu di ilmu ini. Kecuali memang dia sedang hubungkan misal Islam dengan teknologi, gak ada masalah. Tapi kalau tidak, kita bahas masalah hukum A, ya bahas masalah hukum A, buat umat faham, kemudian mereka bubar membawa itu. Ya. Perhatikan nasihat yang sangat indah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, haditsun nasa bima ya'rifuna aturiduna an yukadzibu Allah wa Rasul. Bicaralah kalian dengan manusia itu dengan apa yang mereka fahami. Begitu disampaikan satu kali mereka sudah faham karena bahasanya jelas, gitu kan? Apakah kalian ingin Allah dan Rasul didustakan karena kalian berbicara dengan apa yang tidak difahami? Ini riwayat Bukhari di halaman 127. Atau maaf, di nomor riwayatnya nomor 127. Ini yang pertama. Contoh tanattu dalam perkataan. Nah. Kemudian yang kedua, contoh tasyadduq atau tanattu ini dalam berbicara juga tanpa ilmu. Ya, misalnya masuk dalam masalah ini ulama bilang kalau orang bicara tapi tidak ada ilmunya, dia main bicara saja di bidang itu. Kita temukan kadang-kadang orang seperti ini, hampir semua bidang orang bicara dia ada di situ. Dan pasti dia menonjol. Kalau kita bicara masalah politik dia menonjol, bicara masalah ekonomi dia menonjol, bicara masalah agama dia menonjol. Ini orang apa yang dia kuasai sebenarnya gitu. Kita temukan orang seperti ini umumnya memang karena mau menonjolkan diri. Ya. Kapan dia niatnya itu masuk dalam ancaman. Kalau memang dibutuhkan, memang dia punya ilmu, kemudian dia jelaskan kepada orang karena ilmunya itu tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, dia hanya sekedar mau menunjukkan kepada orang kalau dia itu bisa, maka ini masuk dalam masalah ini. Termasuk tanattu adalah berbicara tanpa ilmu, memaksakan diri atau takalluf membahas atau menjawab perkara yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Juga bertanya-tanya dengan pertanyaan yang melampaui batas syariat. Ya. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah ditanya oleh ulama salaf. Contoh misalnya, pernah disebutkan, atau maaf saya jelaskan, ada perkataan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menerangkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berdalam-dalam serta melampaui batas dari batas yang diizinkan tidaklah muncul dari mereka orang-orang yang suka, kecuali orang yang suka bertanattu itu. Mereka membuat semua ini
untuk membahas perkara-perkara yang tidak pernah dibahas. Mereka juga mendiskusikan apa yang ulama Islam dan salaf pendahulu umat tidak pernah membicarakannya. Yarhamkallah. Begitu juga yang ketiga, tanattu dalam mengambil dalil atau istidlal. Tanattu ini juga bisa terjadi kalau orang meninggalkan dalil-dalil kitab dan sunnah dan mereka coba menarik, memadukan antara agama sama ilmu-ilmu umum. Seperti misalnya mereka datangkan tokoh-tokoh filosof, Aristoteles dan grupnya ini. Sering itu saya lihat, bahkan waktu saya masih kuliah S2 di Makassar dulu, saya temukan itu menjadi bahasa yang biasa di kuliah yang memang membahas masalah agama Islam. Bahkan dikatakan ada filsafat Islam. Gitu ya. Belum pernah kita dengar dari zaman Nabi SAW dan para sahabat ada namanya ilmu filsafat Islam. Bahkan Nabi SAW membangun peradaban baru, ya, semuanya, perekonomian baru, politik baru di Madinah. Waktu itu Madinah dihimpit dengan dua negara adik kuasa. Ada Persia dan ada Romawi. Mereka sudah punya peradaban, mereka punya militer, mereka punya ekonomi, mereka punya bahasa yang terkenal. Nabi SAW tidak pernah sama sekali berbaur dengan mereka. Nabi enggak menukil bahasa orang Romawi sehingga dipakai di Madinah. Nabi enggak nukil bahasa Persia. Nabi enggak nukil peradaban mereka. Nabi bangun semuanya serba baru. Sekarang datang orang-orang Islam mulai memasukkan kembali tokoh-tokoh orang non-Muslim ini ke dalam Islam. Sementara para filosof ini selalu mendahulukan akal mereka. Yang masuk akal mereka terima. Sementara kita tahu agama kita tidak dibangun di atas akal. Jadi tidak bisa ketemu ini. Gak bakal bisa ketemu. Maka orang-orang yang menggunakan teori filosof dalam kehidupan dia, apa yang masuk dalam akalnya dari Al-Quran, dari hadis dia terima. Yang tidak masuk akal dia tolak. Maka akhirnya gara-gara dia berlebihan dalam poin ini, malah berarti kata dia coba memaksakan masuk tokoh-tokoh orang non-muslim yang tadinya memang tidak punya Tuhan. Para filosof ini kepada hukum Allah SWT, akhirnya tertolaklah semuanya. Padahal agama kita tidak bisa pakai akal. Semua yang disampaikan Allah dan Rasulnya, masuk akal tidak masuk akal kita terima. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan dalam statement yang masyhur, hadis Abu Daud, di nomor 162, "Lau kana ad-din bir-ra'i, lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lah. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi." Seandainya agama ini dibangun di atas akal, harus masuk akal dulu baru diterima. Tentulah bagian bawah khuf. Khuf itu semacam sepatu kulit atau kaos kaki kulit dipakai khusus di musim dingin biasanya. Kalau zaman dulu memang dari kulit hewan langsung. Kalau zaman sekarang sudah mulai banyak sintesisnya atau memang kulit asli juga ada. Tapi sekarang juga ada pakai resleting biasa. Di Madinah, Mekah kalau musim dingin ada. Kalau yang umrah di waktu-waktu sekarang musim dingin, ini biasanya akan temukan khuf itu. Nah, Nabi SAW menerapkan sebuah hukum. Kalau lagi kita pakai khuf, kalau zaman sekarang bisa pakai kaos kaki ya. Walaupun bukan musim dingin. Maka kalau kita memakai kaos kaki itu atau khuf itu sebelum pakai dalam keadaan suci, berwudu, kemudian setelah itu kita ke kantor misalnya atau kita aktivitas lalu batal wudu. Maaf, buang air besar, buang air kecil, keluar angin. Kalau kita wudu lagi nggak usah buka kaos kakinya. Tinggal usap bagian atasnya saja. Ambil air sedikit diusap bagian atas. Yang kanan dan yang kiri. Sekali-sekali saja. Nggak usah dibasahin kaos kakinya. Ya. Diusap saja. Bagi musafir, bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ali bin Abi Thalib berkata lalu memberikan gambaran. Beliau mengatakan seandainya agama ini dibangun di atas akal, nanti masuk akal dulu baru diterima, maka bagian bawah khuf, bagian bawah kaos kaki, ya, lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kan yang kotor bagian bawah. Kenapa harus atasnya? Ya Allah suruh begitu. Kan gitu. Dan aku menyaksikan sendiri kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khufnya. Ini jawaban yang sangat luar biasa gitu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran kita agama kita ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal. Jadi kita harus membawa akal kita sejalan dengan wahyu. Gak bisa akal kita mengatur wahyu. Seperti banyak orang-orang sekarang begitu bahasanya kan.
Al-Quran sudah tidak layak lagi, ini ayat tidak cocok lagi, butuh direvisi, suruh revisi otaknya. Al-Quran mau direvisi, saya kalau punya tesis atau disertasi mau direvisi saya nggak kasih, apalagi mau revisi Al-Quran, gitu kan. Kemudian kalau sudah direvisi, otaknya siapa yang mau diterima? Ya? Pendapatnya siapa? Siapa yang akan menulis di situ? Gak akan mungkin, gitu kan. Maka ini semua kenapa? Karena mereka tanattu di sini, tasyadduk, berlebihan dalam masalah ini. Mereka memaksakan tokoh-tokoh non-muslim masuk ke dalam Islam, ini dalam beristidlal ya, dalam menggunakan dalil-dalil gitu. Maka saya menemukan ini dipaksakan. Saya pernah dalam kelas, semoga Allah maafkan dosen kami dulu, sudah meninggal, rahimahullah. Tapi dia memaksakan, saya lihat di kelas waktu itu sampai saya sempat berdiskusi. Dia memaksakan harus ya Khallaj itu masuk dalam tokoh Islam. Tahu siapa Khallaj ini? Khallaj ini di zaman Khilafah Abbasiyah pernah mengaku Tuhan bisa masuk ke badannya. Iya, dia mengatakan itu. Jadi dia ngawur, dia bilang Allah itu bisa masuk ke badannya, sesekali dia bisa jadi Tuhan, jadi bisa wahyu keluar dari mulutnya. Nabi saja nggak pernah begitu, gitu kan? Nabi bilang kadang-kadang wahyu datang kepadaku diilhamkan dalam hati, atau ada malaikat yang menjelma jadi manusia, sosok, kemudian aku faham dari perkataannya, atau memang dalam mimpi Nabi SAW, atau ada suara lonceng yang keras. Nabi aja nggak pernah begitu, sahabat nggak pernah ada yang mengaku begitu, tapi dia ngaku gitu. Di zaman itu semua ulama muslim berfatwa orang ini sesat, harus dipenggal lehernya. Dan dipenggal lehernya Khallaj itu. Dipenggal lehernya gara-gara ngaku gitu, dia ngaku Tuhan. Ngawurin gitu. Di zaman sekarang di universitas Islam diangkat makalah dia tokoh Islam. Bagaimana caranya? Dipaksakan. Apa kata mereka? Oh memang kita belum sampai ke imannya Khallaj. Dia imannya luar biasa. Sampai dia bisa merasa Tuhan masuk ke badannya. La haula wa la quwata illa billah. Ya akhi, urus makan dan minum, ibadah saja. Bicara Tuhan masuk di badan, ini aneh betul. Tapi seperti itulah. Ini contoh saja, orang kadang-kadang berlebihan dalam masalah seperti ini. Yang keempat, ada juga tanattu atau tasyadduk dalam ibadah. Seseorang melampaui batas di syariat yang disyariatkan dalam ibadah. Baik dalam jenis, tata cara, ukuran, waktu dan tempat. Gitu. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, diingatkan oleh para sahabat. Gitu. Abdullah bin Umar pernah marah. Ya, dan berlepas diri dengan orang-orang yang menolak takdir. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, muncul kelompok-kelompok yang mengaku Islam. Mereka menolak takdir. Kayaknya nggak mungkin terjadi itu. Kayaknya nggak mungkin begini dan begitu. Maka Ibnu Umar menyampaikan kepada murid-muridnya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 36. فَإِذَا لَكِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Jika engkau bertemu, berkata kepada salah satu muridnya, pada kelompok-kelompok ini nanti yang menolak takdir, gak mungkin, gak masuk akal, apalah, karena tidak masuk di akal dia, sampaikan bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Artinya tidak pernah ada ajaran ini dari Nabi. Dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya mereka itu memiliki emas seperti gunung Uhud, mereka infakkan, Allah tidak akan menerima sampai mereka mengimani adanya takdir. Ini karena berlebihan dalam coba, ya, mau mengembangkan masalah ibadah bukan pada tempatnya gitu. Juga Abdullah bin Mas'ud pernah menegur sekelompok orang. Di zaman beliau Nabi SAW sudah meninggal. Rupanya ada orang yang duduk pegang kerikil, banyak kerikil di tangannya sambil berzikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah 100 kali. Mereka buat itu. Maka ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, sesungguhnya ya, ada orang-orang yang melakukan begini dan begitu. Maka Abdullah bin Mas'ud, julukannya dia Abu Abdurrahman. Anak pertama beliau adalah Abdurrahman.
Maka dia langsung datang ke sana lalu mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami menghitung takbir, tasbih dan tahlil dengan kerikil-kerikil ini. Abdullah bin Mas'ud langsung bilang, hitung saja dosa-dosa kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak disia-siakan sedikit pun. Kalau kalian buat yang benar, pasti akan diterima pahalanya. Tapi hai umat Muhammad, Abdullah bin Mas'ud bilang pada saat itu, betapa cepatnya kalian celaka nih. Betapa cepatnya kehancuran kalian. Bukankah sahabat Nabi kalian masih banyak hidup? Dan pakaian Nabi kalian masih belum hancur? Masih ada. Rumahnya Nabi, bajunya Nabi masih ada. Gitu kan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apakah sungguhnya yang kalian lakukan ini berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad? Atau kalian memang telah membuka pintu-pintu kesesatan? Artinya belum maksud bilang, saya di zaman Nabi gak pernah lihat ini loh. Orang kumpulin kerikil, terus kemudian berzikir dengan kerikil itu. Tak pernah ada ini. Apa jawaban mereka? Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami inginkan melainkan kebaikan. Niatnya baik, berzikir gitu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi tidak mendapatkannya. Ini disebutkan oleh Ad-Darimi di halaman 146. Artinya, kita walaupun niatnya baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan ajaran agama, maka tidak bisa. Itu masuk dalam berlebihan. Menambah-nambah yang tidak diperlukan. Itu maknanya juga semakna dengan ini. Umar bin Khattab ini pernah, yang tadi saya bilang kisahnya itu. Pernah memukul seseorang yang bernama Sabiq At-Tamimi. Siapa Sabiq At-Tamimi ini? Orang ini terkenal, dia dari luar Madinah. Selalu dia berusaha kalau ketemu orang, dia cari ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk membuat orang bingung. Allah bilang begini, kisahnya begini, apakah ini benar? Dia coba masuk ke dalam alam itu gitu. Terus saja dia bertanya-tanya dan berdalam dalam masalah yang tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat. Sahabat pun tidak pernah nukil itu. Nabi juga nggak pernah bicara masalah itu. Ad-Darimi menukil kisahnya, dia mengatakan bahwasanya Sulaiman bin Yasar pernah berkata, seseorang yang bernama Sabiq datang ke Madinah di zaman kerajaannya Umar radhiyallahu anhu. Dia dikenal banyak bertanya-tanya ayat-ayat mutasyabih atau yang samar. Orang tidak semua tahu dan memang tidak ditanya. Misalnya huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, Yasin, Toha, Hamim, Alif, Lam, Mim. Dia masuk ke makna-makna yang dalam. Alif itu ini maksudnya, Ha itu maksudnya. Sahabat sendiri gak pernah nanya itu. Sampai dinukil dari para salafus saleh, mereka mengatakan inilah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Karena Nabi tidak pernah jelaskan. Ya sudah, Nabi gak jelasin, gak ditanya gitu loh. Dan Nabi SAW larang bertanya hal-hal yang tidak dibutuhkan. Sampai Nabi SAW mengingatkan, kalau kalian banyak bertanya, lalu kemudian aku mengiyakan, maka diwajibkan dan jadi berat buat kalian. Udah jalankan seperti apa yang kalian fahami gitu. Yang jelas dia suka bertanya itu dalam Al-Quran, dan memang dia menghendaki fitnah memang orang ini. Dibawalah dia ke hadapan Umar bin Khattab yang telah menyiapkan beberapa pelapa kurma. Dia lagi ambil pelapa kurma, Umar bin Khattab lagi menyiapkan untuk menaruh di atap rumah, juga mengambil tangkai-tangkai kurma yang ada isi kurmanya, ya untuk memetik kurmanya. Umar lagi menyiapin itu. Lalu orang ini dibawa depan Umar. Umar tanya, siapa kamu? Dia jawab, hamba Allah Sabiq. Ya, maka Umar pun mengambil langsung pelapa kurma itu, kemudian dipukul sama Umar kepalanya sampai berdarah. Pada saat sudah berdarah, sambil memukul Umar mengatakan, aku juga hamba Allah Umar. Gitu kan? Karena sudah berdarah kepalanya orang ini, langsung dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, cukuplah, sungguh telah pergi semua apa yang ada di kepalaku ini. Maksudnya mulai sekarang saya nggak mau tanya lagi. Tapi saya kan bilang tadi, saya nggak mau pukul antum gitu. Tapi subhanallah kejadian seperti ini ada, gitu kan. Bagaimana Umar bin Khattab melihat orang ini aneh, banyak bertanya hal yang tidak diperlukan, masuk hal-hal yang buat fitnah. Ya udah, percuma. Umar mau dialog pun sama dia tidak ada gunanya. Dia tadinya pikir dia mau bicara sama Umar biar Umar puji, oh orang ini hebat. Nah ini bagianmu nih. Ya, dicambuk sama Umar. Abdullah bin Mas'ud berkata, statement yang menarik, alaikum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yadhhaba bi ashabi.
Tuntutlah ilmu Al-Quran dan Sunnah sebelum dicabut dan diangkat. Dan tercabutnya ilmu dengan diwafatkannya para pemikulnya atau para ulama. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata taftakir ilaihi aw taftakiru ma indah. Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim fa alaikum bil ilmi wa iyyakum wat tabaddu' wa iyyakum wat tanattu' wa iyyakum wat ta'ammuq wa alaikum bil atiq. Artinya dikatakan tuntutlah ilmu itu. Selalu belajar ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan kita membutuhkannya atau kita membutuhkan apa yang ada padanya. Sungguh kalian akan jumpai nanti, maksudnya seakan-akan beliau mengatakan kalau saya sudah meninggal, seperti ada penyampaian yang sampai kepada beliau, nanti akan ada kaum yang mengaku menyeru kepada kitabullah. Allah berfirman, Rasulullah berfirman, padahal ternyata mereka telah melempar kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Maka wajib atas kalian menuntut ilmu dan berpegang teguh kepada ilmu itu. Dan tinggalkan perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Tinggalkan at-tanattu'. Jadi ya, at-tanattu' ini tadi yang berlebih-lebihan atau tasyadduq. At-ta'ammuk, terlalu berlebih-lebihan memasuki sesuatu yang memang tidak pernah dijelaskan oleh para salafus saleh. Gak ada penjelasan itu. Dan berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peringatan ahli hadis dan ulama tentang masalah ini. Tadi itu statement-statement atau contoh-contoh dalam masalah tanattu' ya. Imam Malik pernah rahimahullah memberikan pelajaran penting kepada murid-muridnya dan juga kepada orang yang sedang bertanya. Kebetulan beliau lagi ngisi pengajian, lalu datanglah seseorang, lalu dia mengatakan pada saat Imam Malik membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maka ada yang tanya, wahai Malik. Dia enggak bilang lagi wahai Imam. Dia enggak hormatin, dia mengatakan wahai Malik, bagaimana caranya Allah beristiwa? Ya. Maka mendengar pertanyaan tersebut yang sebenarnya tidak boleh ditanya karena belum pernah ada sahabat yang tanya kepada Nabi Allah bagaimana beristiwa di arsy-Nya gitu. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya, memerah wajahnya. Kemudian beliau gemetar badannya, bercucuran keringatnya, lalu beliau angkat kepalanya seraya mengucapkan kalimat yang sangat masyhur. Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa tidaklah asing maknanya. Tapi kita tidak boleh ucapkan sembarangan karena nanti ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak boleh. Dan maknanya adalah tinggi di atas arsy-Nya. Jadi maknanya jelas itu. Wal kaifu ghairu ma'lum. Adapun bagaimana istiwanya tidak diketahui karena tidak pernah dinukil. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang Allah beristiwa adalah kewajiban. Wassual anhu bid'ah. Menanyakan maksud adalah perbuatan bid'ah dalam agama. Wa ma adraka wa ma araka illa dhalla. Dan aku tidak lihat kecuali kau adalah orang sesat. Dan Imam Malik menyuruh orang-orang mengeluarkan dari majelisnya. Jadi pertanyaan ini berbahaya sekali. Menanyakan kenapa. Apalagi Allah ini. Kalau sudah masuk kepada hak kausalitasnya Allah lalu tanya kenapa. Allah ciptakan malam dan siang. Kenapa ada laki-laki dan perempuan. Kenapa begini. Kenapa begitu. Masuk terinci sampai ke hukum-hukum Allah nanti. Kenapa tolak di tangan laki-laki. Kenapa perempuan berhijab. Kenapa babi diharamkan. Banyak hal. Ini tidak perlu ditanyakan. Allah haramkan terima. Masuk akal mau atau tidak kan begitu. Itu orang beriman. Maka itu yang dimaksudkan di sini. Juga pernah terjadi dalam sebuah athar. Ada seseorang yang bernama Yazid bin Harun. Ini salah satu ulama hadis yang masyhur ya. Dia dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Dia pernah menukil kisah sebuah riwayat dari Jabir tentang Jabir bin Abdullah. Tentu ada beberapa sanad hadisnya, saya ringkaskan saja. Jabir bin Abdullah pada saat ditanya tentang ru'yah atau melihat Allah ya. Jadi orang ini Yazid bin Harun pernah menjelaskan tentang riwayat ya, Jabir bin Abdullah pada saat menjelaskan masalah melihat Allah pada hari kiamat, yaitu bunyinya begini, yang kata Nabi SAW, innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ila al-qamari lailatul badr. Sungguh kalian pasti akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Maka tiba-tiba orang itu berdiri, ada orang berdiri lalu mengatakan, wahai Abu Khalid, ini julukannya Yazid bin Harun tadi.
Apa maknanya ini? Maksudnya kita akan lihat Tuhan kita hari kiamat. Meminta rincian bagaimana melihat Allah nanti. Maka marahlah Yazid. Gemetar ia. Lalu berkata, betapa miripnya kau dengan Sabik. Tadi yang nanya-nanya macam-macam. Mau nanya sama Umar, terus Umar cambuk gitu kan. Kata Yazid, betapa miripnya kau dengan Sabik. Betapa butuhnya kau diperlakukan seperti Sabik. Celaka kau ini. Siapa yang mengetahui bagaimana kita melihat Allah nanti? Nabi tidak pernah jelaskan. Nabi coba bilang, karena akan lihat Tuhan kalian seperti lihat bulan purnama. Tapi tidak pernah Nabi jelaskan lebih jauh masalah itu. Sahabat juga pernah nanya, bagaimana bentuknya, bagaimana cahayanya, di mana tempatnya. Tidak pernah sahabat tanya. Ya sudah, jangan ditanya, seperti itulah. Maksudnya seperti itu. Maka dia katakan, celaka kau, siapa yang mengetahui bagaimana kita melihat Allah nanti? Siapa yang dibolehkan untuk melampaui batas dari ucapan Rasulullah SAW? Nabi nggak jelasin, berarti tidak ada yang perlu bertanya. Karena itu berbahaya kalau dia bertanya. Siapa pula yang boleh berbicara sekehendaknya, melainkan seseorang yang menghinakan diri dan agamanya sendiri. Dari statement ini tentu diambil juga pelajaran penting bahwasanya seseorang tidak boleh sembarangan dalam bertanya. Tapi kita kembali ke bahasan kita. Bahasan kita adalah lebih fokus ke mas tadi kan itu penjelasan secara umum tentang berlebihan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam mengumpulkan kosakata. Lebih fokus tadi ke poin pertama, ya. Yang saya jelaskan tadi yaitu bagaimana orang memilih kosakata asing, menyelip-nyelipkan bahasanya atau menggunakan apalah ya retorika yang akhirnya membuat kesannya dia sangat fasih untuk menarik perhatian orang lain. Dan itu yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Wahab Allahu alam dalam masalah dosa ini. Sebelum melanjutkan pertanyaan, saya sempat melihat bab yang setelahnya di halaman 50 dalam buku kita ini. Sebenarnya bahasan ini sudah pernah dibahas di kitab Al-Kabari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tapi saya melihat seperti ada hubungannya dengan materi ini. Yaitu tentang masalah perdebatan yang sengit. Ya. Mungkin masuk dalam masalah ini adalah orang yang berlebihan, mengangkat suaranya, menunjukkan keperkasaannya. Mungkin seperti itu juga masuk dalam ini ya. Karena di sini ada sabda Nabi atau Aisyah, dari Aisyah anha diangkat atau dibahas secara marfu. Nabi SAW bersabda inna. Sebenarnya ini disebutkan secara marfu, berarti tidak disebutkan Nabi SAW. Inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim. Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya. Jadi ini pernah kita jelaskan dulu, orang yang suka berdebat, ya, siapapun orang yang berbicara pasti dia berusaha lebih pintar daripada dia, suaranya lebih tinggi, seakan-akan ilmunya lebih luas, gitu kan? Tidak pernah mau dikalahkan. Nah, ini bukan mencari kebenaran, hanya untuk menunjukkan kalau dia hebat. Bisa masuk dalam makna ini. Karena hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga ada hadis yang setelahnya, riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas secara marfu. Kafa bika ithman alla tazala mukhasima. Dikatakan bahwasanya cukuplah kamu berdosa jika engkau terus menerus menjadi penentang. Artinya suka sekali berdebat dan bukan untuk mencari kebenaran. Kalau orang berdebat dalam arti kata memang suaranya diatur dengan benar, dia menunjukkan argumentasinya ini dengan niat mencari kebenaran, itu berbeda. Karena para ulama salaf pernah ada yang berdebat bersisi pendapat, tapi tidak sampai pada tingkat menunjukkan kehebatan atau menjatuhkan orang lain, ya, atau sengaja meninggikan suara untuk menunjukkan kehebatannya, keperkasaannya dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, insyaallah kita ketemu lagi seperti biasa Rabu depan باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.